Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang akad istisna, regulasi, dan pengaplikasiannya. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nurdwi Anissa dengan NIM 123070038 dengan Prodi Perbankan Syariah kelas 4C. Dan saya sendiri Nabil Swalidi dengan NIM 123070062. Saya sendiri Akmal Huda dengan NIM 1230341. Akad istisna adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli objek yang belum ada atau belum terbentuk. Dalam akad istisna, penjual sepakat untuk membuatkan atau memproduksikan suatu objek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pemesanan. Akad ini memiliki ciri khas, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan pembuatan atau produksi barang sesuai dengan pesanan. Adapun rukun akad istisna, yaitu dalam akad istisna terdapat beberapa unsur atau rukun yang menjadi bagian penting dalam perjanjian ini. Keempat unsur ini harus terpenuhi agar akad istisna dianggap sah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Mari kita bahas secara lengkap mengenai rukun akad istisna. Yang pertama ada penjual atau disebut dengan syani. Penjual atau dalam bahasa Arab disebut syani adalah salah satu bentuk pihak yang terlibat dalam akad istisna. Dia merupakan pihak yang berkomitmen untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesanan. Pada dasarnya, penjual adalah produsen atau pembuat barang yang akan dipesan. Rukun ini menunjukkan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menghasilkan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui. Penjual juga harus mampu memenuhi tanggung jawab ini dengan baik dan sesuai dengan perjanjian. Kehadiran penjual yang kompeten dan memiliki kapasitas untuk memenuhi spesifikasi akad istisna sangat penting dalam memastikan kelancaran transaksi. Yang kedua, ada pemesanan atau disebut dengan mustasni. Pemesanan atau dalam bahasa Arab disebut mustasni adalah pihak lain yang terlibat dalam akad istisna dalam perjanjian istisna. Pemesanan adalah pihak yang memesan atau meminta penjual untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi tersebut. Pemesanan memiliki hak untuk menentukan spesifikasi barang yang diinginkan seperti ukuran, bentuk, bahan, dan fitur lainnya. Oleh karena itu, peran pemesanan dalam akad istisna sangat penting dan dia harus jelas dalam menyampaikan kebutuhan dan harapan kepada penjual. Pemesanan juga memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Seperti halnya dalam akad-akad lain dalam ekonomi syariah, akad istisna juga memerlukan ijab dan kabul. Ijab adalah penawaran atau tawaran dari salah satu pihak, sedangkan kabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Dalam konteks akad istisna, ijab kabul digunakan untuk menyatakan kesepakatan antara penjual dan pemesanan. Proses ijab kabul ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas. Penjual harus menyatakan ijab, yaitu tawaran untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dan pemesanan harus mengambil langkah kabul, yaitu menerima tawaran tersebut. Kesepakatan inilah yang menjadi titik awal pelaksanaan akad istisna. Yang keempat ada objek akad atau biasa disebut masnu. Objek akad istisna dalam bahasa Arabnya dikenal sebagai masnu, adalah barang yang akan dibuat atau produksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan. Objek ini dapat berupa berbagai jenis barang seperti produk, manufaktur, barang konsumsi, atau bahkan proyek konstruksi. Hal ini penting adalah objek akad harus jelas dan spesifikasi sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan akad. Objek akad harus memiliki deskripsi yang detail, termasuk spesifikasi teknis, jumlah, kualitas, dan segala hal yang relevan. Hal ini penting agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan diproduksi atau dibuat oleh penjual. Keselarasan antara objek akad dengan spesifikasi yang telah disepakati adalah kunci keberhasilan pelaksanaan akad istisna. Regulasi akad istisna didasarkan pada hukum nasional seperti SAK-ETAP dan PSAK nomor 104 serta prinsip ekonomi syariah. Akad istisna juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu 1. Dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan dewasa. 2. Dilakukan secara sukarela. 3. Penjual menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan pesanan. 4.
Objek pesanan memiliki spesifikasi yang jelas seperti jenis, ukuran, dan jumlah. 5. Objek pesanan tidak dilarang oleh syariat. 6. Terdapat kesepakatan atau ijab kabul. 7. Setiap pihak paham akan hukum. 8. Saling ridho dan tidak mengingkar janji. Ketentuan akad istisna. Harga barang harus diketahui pada saat pelaksanaan akad. Harga tidak dapat dinaikkan atau diturunkan secara sepihak setelah akad. Akad tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum. Spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati saat akad dilakukan. Istisna adalah akad jual beli yang sering digunakan dalam perbankan syariah. Istisna telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama, konstruksi bangunan contoh pemesanan rumah, gedung perkantoran, apartemen atau masjid. Penjelasan. Seseorang klien memesan pembangunan rumah kepada kontraktor dengan desain dan spesifikasi tertentu. Proses pembayarannya bisa dicicil atau dibayar di akhir setelah bangunan selesai. Dan yang kedua, pembuatan alat berat atau mesin. Contohnya, pemesanan mesin produksi khusus kapal atau kendaraan. Khusus penjelasan, pihak pemesanan meminta produsen membuat alat atau mesin sesuai kebutuhan dan spesifikasi tertentu. Dan yang ketiga, industri kerajinan dan fashion. Contoh, pemesanan pakaian tailor made, furnitur, kostum atau souvenir pernikahan. Penjelasan, barang dibuat setelah ada permintaan dan sesuai dengan desain yang diinginkan oleh pemesanan. Yang keempat, pengadaan barang dalam skala besar. Contohnya, pemerintah memesan peralatan militer, komputer, sekolah atau peralatan medis ke produsen. Penjelasannya, barang belum tersedia namun dibuat sesuai kebutuhan dan spesifikasi setelah akad. Dan yang kelima, perbankan syariah. Contoh, bank syariah membiayai pembangunan rumah atas pesanan nasabah melalui akad istisna. Penjelasan, bank memesan pembangunan ke developer lalu menjualnya kepada nasabah sesuai kesepakatan. Permisi bang. Ya bang. Saya mau bikin baju nih. Ini contohnya seperti ini bang, tapi mau bikin yang lengan pendek. Terus buat ukurannya mungkin ukuran Sebesar ini ya? L, ukuran L aja bang. Ini kan M. Oh, ini lebih besar. Nah, lebih besar dari ini. Terus sakunya nih saya pengennya enggak ada bang. Oh, tidak ada. Tidak ada sakunya. Kalau ini kan ini potongan. Tidak mau lurus kah potongannya? Seperti ini boleh sih bang. Sama seperti ini, tapi dia lengan pendek aja. Kancingnya warna putih bang. Kancingnya warna putih. Kira-kira berapa ya bang harganya? Kalau 100 gimana bang? Saya di sini 175 bang. Kalau langsung jadi. Kalau lengan pendek, kalau lengan panjang 220. 175 bang ya. Kalau 150 gimana bang? 150. Oh boleh lah, enggak apa-apa bang. 150 enggak apa-apa. Berarti ini 1 minggu ke depan ya baru jadi ngambilnya nanti. Kira-kira tanggal berapa ya bang selesainya? Tanggal 19. Boleh diambil 19 bang. Tanggal 19 bang ya? Ya. Oke, deal bang ya? Ya. Makasih bang ya. Oh banyak jahitan. Jadi kesimpulannya, akad istisna itu adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli objek yang belum ada atau belum terbentuk. Dalam akad ini, penjualan sepakat untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan pesanan pemesanan. Untuk menjelaskannya, akad istisna dengan sah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.
Dengan memahami konsep akad istisna itu, Anda dapat menerapkan dalam beberapa sektor ekonomi dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa